Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zanagiki. Saya berasal dari Gresik. Saya berasal dari prodi IAT 1A Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Dan di sini saya akan membuat video vlog yang berisi tentang materi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, pendidikan Pancasila, kewarganegaraan dan anti korupsi, yang mana di dalamnya ada beberapa pengertian atau sebuah implementasi yang membuat dan atau yang mengarah kepada pengembangan sistem pengembangan ilmu di Indonesia terkait Pancasila, yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Zulfa Ismawati yang terhormat. Sekian dari saya, monggo bisa kita laksanakan di vlog selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di sesi pengertian dulu, guys. Jadi pengertian dari sistem pengembangan ilmu yang dikaitkan dengan Pancasila, yakni adalah suatu hal atau suatu etika yang mana ilmu itu tidak boleh melenceng kepada Pancasila. Seperti contoh kayak beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat mengajarkan ilmu-ilmu tertentu seperti akidah atau seperti apapun yang melenceng, dan itu dilarang oleh negara karena terlalu atau karena keluar dari Pancasila. Jadi seperti itu. Kita berikan sebuah contoh terkait implementasinya saja agar kalian bisa segera mengerti dan enjoy dengan video. Di buku ini filsafat menyebutkan kok ateis itu gak apa-apa ya. Berarti ateis ini diperbolehkan. Berarti ateis itu diperbolehkan ya, teman-teman. Stop, Mas. Apa yang Anda baca, Mas? Ini di sini tertulis bahwa ateis itu gak apa-apa. Berarti Kok gak apa-apa? Bagaimana? Ini berarti salah kamu dalam memahaminya. Kalau kamu masih tetap berada di jalur ateis, kamu nanti menyalahgunakan atau menyepelekan yang namanya Pancasila. Jadi kamu sekarang berada di negara mana? Ayo saya tanya. di negara Indonesia. Indonesia itu apa? Ada dasarnya enggak? Ada dasarnya itu Pancasila. Oke. Kalau begitu Anda itu sudah tahu. Tapi kenapa Anda kok masih mempelajari tentang ateis? Nanti dimakruhkan karena pada saat kita itu belajar tentang ateis, maka iman kita akan goyah. Maka dikhawatirkan seperti itu, teman-teman. Berarti di Indonesia itu wajib bertuhan ya? Wajib bertuhan karena menunjuk sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Jadi seperti itu, Mas. Dikurang-kurangi ya baca ateis ya. Baik. Dan kalau begitu maaf ya kalau perkataan saya kotor, kurang kasar, jadi seperti itu, Mas. Ngapunten, Mas. Jadi baik. Ayo kita ngopi saja, kamu. Oke. Nah, Ayo ngopi saja, Mas. Sapa. Oke. Wah, ada dana bansos ini sekitar 1 miliar. Ini misal digunakan untuk memperbaiki jalan, masih sisa sekitar 300 juta. Wah, ini masih bisa dikorupsi, ini masih bisa diambil saya, masih bisa dimakan saya, bisa saya makan sendiri. Enak ini. Mas, assalamualaikum. Mas, lagi bicara apa, Mas? Kok sendirian saja dari tadi? Mas, ini ada data bansos masuk senilai 1 miliar. 1 miliar. Oke. Ini Terus mau gunakan buat apa? tak gunakan buat ya bangun jembatan, terus memperbaiki jalan gitu, Mas. Terus ya membantu masyarakat yang kurang.
Berarti sisanya berarti masih ada berarti ya. Oke. Ya. Nah, itu ada sisanya. Kita kembalikan kepada pusat ya. Oh. Nah, kenapa Mas kok harus dikembalikan kepada pusat? Karena kita itu sebagai pejabat harus mengedepankan rakyat, bukan kita sendiri. Tahu kan ceritanya Umar bin Abdul Aziz Mas, yang mana pada saat itu lampu gelap ditanyakan sama anaknya, ayah kenapa kok lampu ruanganmu gelap? Padahal ada lilin, tapi kenapa kamu matikan? Ini adalah dana dari rakyat anakku, jadi aku tidak mau memakan harta rakyat untuk kepentinganku sendiri. Jadi seperti itu Mas. Ini dikurangi ini berarti. Oke. Berarti ini harus dikembalikan ke pemerintah ya Mas, pemerintah pusat. Iya, kamu kan pejabat, kamu memiliki jabatan atasnya lagi kan. Orang-orang yang memiliki jabatan atasnya lagi. Jadi seperti itu Mas. Mending ini ayo kita pakai uang kita hasil pribadi saja, kita pakai ngopi, kita diskusi bareng, bagaimana Mas? Siap Mas, siap. Siap. Kita diskusi ekonomi. Nanti saya buat laporan datanya untuk dikembalikan ke pemerintahan pusat. Baik. Bagus itu. Baik, ayo. Kita Siap. Ngopi Bray. Enak sekali. Mana tempat sampahnya? Oh, di luar. Aduh, aku males keluar tuh. Buat apa buang sampah di tempatnya? Mending buang sampah ke sembarangan. Lanjut tidur. Lah Mas. Ini sampahnya sampean Mas? Apa Mas? Ini sampahnya sampean? Iya, sampahku itu. Kok dibuang sembarangan Mas? Ini kan tempat sampahnya di luar Mas. Nah, ini mengotori kamar ini Mas. Duh, ini kan kamar saya Mas. Nah, tapi kan ini bukan tempat pembuangan sampah Mas. Aduh, Mas. Buang-buang di tempatnya sana Mas, buang Mas. Aduh Mas, bentar Mas. Ini aku ini sedang lagi gak enak badan Mas. Tolong buangkan ya Mas. Oh tidak bisa Mas. Aduh. Ini sampahnya sampean Mas. Di tempat sampah ada di luar kamar Mas. Silakan. Sampean buang sendiri saja. Apa manfaatnya Mas kalau kita buang sampah di tempatnya Mas? Manfaat membuang sampah di tempatnya itu ya tidak, salah satunya tidak mengotorkan ruangan. Terus juga tidak tidak menumbuhkan kuman. Tuh. Tapi itu kan kalau kuman kan dampaknya pada diri saya sendiri, bukan kepada orang lain. Kepada orang lain juga bisa Mas, karena buang sampah sembarangan ini kan ada sisa-sisa makanan, terus ada kuman yang menggerogoti di sana, jadi bisa mengotori kamar dan juga bisa bikin sakit orang-orang yang di kamar itu sendiri. Misal ada tamu terus bertamu kan kotor terus kena kuman sakit, siapa yang mau tanggung jawab? Oh, aku saja tidak ada tamu. Ya misalnya ada tamu Mas. Karena aku Sana. tidak pernah punya tamu. Sana buang saja Mas. Aduh Mas. Karena kamu Mas aku. Ini apa pula ini? Udah Mas, sudah selesai Mas. Ya, kembali lagi kepada saya Ahmad Sanagigi, sang kreator video UTS. Jadi kalian sudah melihat kan tadi video saya implementasi terkait tentang sistem pengembangan ilmu yang ada di Indonesia terkait Pancasila. Yang pertama tadi ada apa? Yang pertama tadi itu ada itu korupsi. Korupsi itu kan berdampak pada sila Pancasila yang kelima, karena korupsi, karena sosial kan bentuknya. Jadi itu salah satu dari sebuah contoh. Yang tadi kan saya sudah jabarkan 3, jadi tolong berikan kesimpulannya sendiri dan saya akan menyimpulkan sedikit saja di sini. Jadi karena ilmu itu kalau sudah berada di sebuah negara, maka untuk negara tersebut agar tetap kokoh berdiri, maka tidak boleh ada sebuah ilmu yang
hendak menjatuhkan atau menghancurkan negara dari dalam. Jadi seperti tadi korupsi yakni sebuah kejahatan yang awal mulanya kecil seperti api kecil lalu membesar dan mengenai sebuah dampak masif yang membuat salah satu faktor internal sebuah negara akan hancur. Jadi seperti itu, maka dari itu ilmu korupsi itu dilarang dari negara. Juga maka dari itu ada sebuah pelajaran yang mana namanya anti korupsi. Jadi seperti itu. Baiklah, sekian dari saya. Kalau saya ada beberapa salah kata atau sebuah kata-kata yang menyelekit atau kata-kata yang membuat dampak negatif kepada kalian penonton, mohon maafkan saya. Saya manusia, saya tempatnya salah dan dosa. Saya Ahmad Zanakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.